kompetensi yang akan kita capai dalam mempelajari materi ini yakni menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kompetensi inti yang kita capai pada materi ini yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Indikator pencapaian pada materi ini bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menyadari pentingnya penegakan hukum untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada inti, silakan perhatikan gambar yang ada di TV ini. Apa yang kalian lihat? Yang mau menjawab acungan tangan. Ya, ya. Simbol hukum itu. Terus apa lagi? Saya Bu, pelanggaran Ibu. Pelanggaran di dalam Kartu kuning. ya di dalam dan bola. Dari kedua gambar ini, kira-kira apa yang anak-anak tahu tentang norma? Kaitkan. Saya Bu. Aturan, terus apa lagi? Pengertian apa Ibu? Ya, bisa. Norma adalah segala aturan bagi segala aturan yang diberikan bagi setiap orang yang melanggar hukum. Oke. Jadi dari gambar pertama kita lihat bahwa di dalam pertandingan bola saja pasti ada aturan. Siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi. Itu dalam pertandingan bola, apalagi di dalam kehidupan masyarakat yang tentu individunya memiliki kepribadian yang berbeda. Jika tidak ada aturan, maka akan terciptanya konflik dan perpecahan di dalam masyarakat. Kemudian ada lambang hukum. Nah, norma sendiri ada kaitannya dengan hukum. Yakni siapa yang melanggar dari aturan tersebut akan terkena sanksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan bersama berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, jadi yang akan melanggar norma ini akan dikenakan sanksi. Yang berikut. Nah, fungsi dari norma ini adalah yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Jadi norma ini sebagai pedoman atau dasar kita dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa jika kita mematuhi norma ini secara tidak langsung akan terciptanya kerukunan di dalam masyarakat yang sangat beragam. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Pengendalian berarti dia mengontrol perilaku seorang individu di dalam masyarakat. Kemudian ibu ingin tanya, di sini siapa yang tahu ada berapa norma? 4. Ayo siapa saja? Apa saja? Kamu tadi? Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Oke, 100 untuk kamu tadi. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam norma, sekarang ibu ingin mengajak kalian untuk perhatikan gambar. Apa yang kalian lihat? Sampah yang dibuang sembarangan. terus Hilang. Ada siswa yang melanggar peraturan. lintas. Jadi di sini ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian yang melakukan tindakan ini bisa dikatakan warga negara Indonesia yang baik atau tidak? Iya. Terus jika kalian melihat posisi ini, apa yang akan kalian lakukan? Membersihkan sampah. Membersihkan, kerja bakti. Benar? Oke, apa lagi? Kita tidak boleh melanggar
norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh suatu lembaga negara yang pelaksanaannya dapat dipertahankan. Pelanggarannya akan mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, norma hukum ini mempunyai 3 sifat. Ada yang tahu? 3 sifat. Ayo. Sifat Yang pertama, sifatnya itu mengatur masa dan tindak. Oke, 100 untuk Bella. Nah, jadi norma hukum ini mempunyai sifat mengatur, mengikat, dan memaksa. Jadi maksud dari ketiga sifat ini, ia akan memaksa atau mengatur setiap warga negara Indonesia warga negara Indonesia tidak dilihat dari jabatan maupun pangkatnya. Nah, norma hukum ini harus dipatuhi sebagai suatu hukum yang dihormati di suatu negara agar terciptanya masyarakat yang hidup dalam keharmonisan. Contoh dari pelanggaran norma hukum selain yang ada di PPT, siapa lagi yang tahu? Contoh-contoh pelanggaran norma hukum. Ada yang tahu? Pelanggaran. Felis, perhatikan di sini. Contoh pelanggaran norma hukum. Ada yang bisa bantu Felis? Iya, Jaya. dilarang melanggar peraturan lalu lintas. Iya, pelanggaran peraturan lalu lintas. Terus apa lagi? Dilarang merusak fasilitas umum. Terus apa lagi? Mencuri. Itu membunuh. Sanksinya berupa apa? Dan membunuh. Masuk Penjara. dipidana. Ibu akan ajak kalian melihat contoh pelanggaran norma hukum. Yakni sudah dijelaskan Kak Jelia, yakni pelanggaran lalu lintas. Di rumah apa? Apa ya? Telepon. Walaupun jauh, supaya dia misalnya gini. Terus makanya suatu lagi tuh. Sifat. Baik, jadi seperti Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Tadi sudah tampilkan bahwa salah satu contohnya yakni pelanggaran hukum, pelanggaran lalu lintas. Jadi di sini kan anak-anak masih SMP kelas 2, belum mempunyai SIM dan KTP toh? Atau yang sudah punya? Jadi kalau mau keluar tidak boleh dulu bawa motor. Kalau mama papa kasih motor kita harus tolak dulu, ya? Bisa toh? Bisa. Nah, sekarang kita lihat tentang norma kesusilaan. Ini yang pertama kita lihat pengertian. Nah, norma kesusilaan ini sebagai petunjuk manusia mengenai hal bagaimana cara kita bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, ciri-ciri bersumber pada hati nurani. Jika melanggar akan mendapat rasa penyesalan.
tipu orang tua. Dalam hal apa, Kak Sandi? Misalkan saya bilang pergi izin pergi belajar kelompok tapi pergi Pacaran. iya. Kak Sandi tidak boleh ya. Terus ada yang ibu langsung masuk ke contoh. Ini pasti anak-anak selalu dan pernah melakukannya. Anak-anak, hari ini Bapak pesan berjelis dan anak mengerjakan dengan serius karena ini menetap dan berkembang. Tahu sih, kalau ujian. Minggu lalu katanya nggak pernah masuk ke sekolah. Sungguh ada kata yang mencontek ya. Mana nggak belajar lagi. Semalam main. Kurang sulit lagi. Enggak, terus semoga Dan saya dapatkan di sini. Jadi, pasti di sini pernah menyontek tidak? Pernah. Pernah dapat kejadian mengalami seperti yang ibu tampilkan? Menyontek orang paket A tetapi ternyata diri sendiri paket B. Pernah ibu. Jadi, di dalam hati itu kalian pernah merasakan pergejolakan antara menyontek tidak pernah tidak? Di situ menegaskan bahwa norma kesusilaan ini bersumbernya dari hati nurani. Nah, berikut kita lihat tentang norma agama. Nah, norma agama adalah aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Tujuan norma agama adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Contoh larangan mencuri dan larangan berbohong. Jadi, norma agama sama norma kesusilaan ini mempunyai mempunyai persamaan yang cukup dekat. Mereka berdua ini mengarahkan kita untuk berbuat baik berdasarkan hati nurani maupun petunjuk dari Tuhan. Yang membedakannya, norma kesusilaan bersumber dari hati nurani, sedangkan norma agama bersumber pada Tuhan. Nah, norma agama ini mempunyai sifat universal. Universal berarti dia berlaku bagi semua orang yang mempunyai agama. Nah, dan sifat lainnya yakni yang bersifat abadi. Jadi dia akan berlaku sepanjang masa hidup manusia tersebut. Nah, contoh dari, ada yang tahu contoh lain dari norma agama? Pelanggaran norma agama. Baik, membuat keributan saat orang lain beribadah. Ya, berarti itu kurangnya rasa toleransi. Kemudian di sini di Indonesia ada berapa agama? Ada yang tahu? Satu Sandi. Ya, Sandi. Yang pertama Norma. agama Islam, kedua Kristen. Teman yang lain? Ketiga Katolik. Ivana atau Kuncu? Hindu. Satu lagi? Buddha. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Jadi di dalam agama tersebut pasti ada perintah dari masing-masing agama, perintah dan larangan. Kemudian Ibu akan menampilkan salah satu contoh pelanggaran norma agama.
masuk aja. Ada yang beres. HP, bocor. Aduh, bocor. Aja kali dia balik badan, curi yang berdiri. Mana ada awet kan ngeliat itu. Bocor aja deh, lu main anak. Kan, dia uangnya kan, ya. Aku. Siapa kamu? Kita. Ini mereka. Tolong bang, aku butuh pakaian. Kamu sekali ini aja bang. Cuma baca internet satu game. Ya, tapi di semua pencuri juga gitu orang. Ya, kalau memangnya karena kelamaan nggak bisa sampai berani tadi. Kan? Bagaimana sih? Kira-kira banyak tapi kita semua jangan ini sudah terpotong tangan ibu akan terlihat lagi dipotong kembali lagi udah gak curi lagi nah itu Jadi itu merupakan contoh pelanggaran norma agama. Ada yang pernah dengar dulu sering orang tua kita bilang, anak jangan mencuri, nanti tanganmu dipotong. Anak jangan memaki, nanti lidahmu dipotong. Pernah tidak? Pernah. Jadi itu merupakan sanksi yang akan diterima di akhirat. Nah, dari pelanggaran norma agama sama norma kesusilaan ini tadi sudah ibu sudah tampilkan videonya, ada saling keterkaitan. Yang ini ada yang bersumber dari hati nurani dan bersumber dari Tuhan. Kemudian kita lihat norma kesopanan, yakni aturan atau tata tertib yang mengatur seseorang individu harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan standar yang dianggap sopan dan sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat. Contoh, menghormati yang lebih tua, tidak berkata-kata kasar atau kotor, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Yang ibu ingin tanyakan, dulu kalian waktu kecil kalau menerima sesuatu dari tangan kiri, pasti orang tua akan pukul, benar tidak? Nah, di situ merupakan penjabaran dari pengertian norma, yakni sebagai suatu tindakan yang dianggap sopan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Yang terakhir, tidak menyela pembicaraan. Ibu ingin mengajar kalian 4 kata ajaib di dalam norma kesopanan. Semuanya berdiri dulu. Masih semangat? Masih. Ini merupakan 4 kata ajaib yang ada dalam satu masyarakat. Dengarkan yang baik-baik ya. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan kita tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapan permisi. Oke, semua lagi yang kompak. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapan permisi. Oke, anak-anak, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Jadi, ini merupakan standar yang harus kita jalankan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kalau ada, misalnya Ivana meminta tolong ke Novi, jangan Novi ambil ini dulu. Oh iya, silakan. Novi ambil ini dulu, tidak boleh. Itu samanya menyuruh. Jadi Novi tolong ambilkan buku. Novi permisi. Novi awas, tidak boleh. Oke, kita kembali lagi. Kita lihat
lihat apa yang terjadi jika kita kurang sopan. Yang pertama, kita lebih sering dicap buruk, terutama tentang moral. Kalau orang yang pemabuk, yang suka bikin kacau, yang mengeluarkan kata-kata kotor, pasti akan dikucilkan di dalam masyarakat tersebut. Benar? Benar. Tetapi ibu ambil contoh, misalnya ada satu pemuda yang bertato. Pasti di dalam masyarakat tersebut kita lihatnya, oh pasti si dia ini mempunyai bersifat jelek, tetapi kita belum lihat bahwa itu hanya dari luarnya saja, belum mengenal lebih jauh. Jadi norma kesopanan ini standar yang bisa dikatakan sopan oleh suatu masyarakat. Jika si manusia jika seorang yang bertato pindah bergaul ke masyarakat yang menganggap tato itu seni, berarti pandangan akan berubah. Kemudian akan dikucilkan di dalam masyarakat. Oke anak-anak, ada yang kurang paham dari penjelasan ibu, bisa ditanyakan. Paham? Yakin? Kalau semua sudah paham, ibu ingin mengajak kalian yang kita silakan untuk bermain games. Oke? Ya silakan dulu kan. Dan ini ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Di dalam amplop ini ada penerapan dari keempat norma tersebut. Jadi siapa yang ingin bermain game di depan? Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju. Oke. 4 orang. Kakak ini bisa. Jadi yang pegang. Kakak laki-laki mulai atau perempuan duluan? Oh, ladies first. Kalau anak dua pilih nomor berapa? Kuning nomor 3. Ambil. Ada terbaik. Ambil ada. Ayo baca dulu. Menghormati orang lain yang lebih tua. Ya, di norma apa? Di norma kesusilaan. Kesopanan. Tadi sudah bilang mengerti. Ayo teman. Ini. Terserah di bawah, di atas sama sama. Oke. Kemudian kakak anak pensi biru. Sabar. Dia bersatu dengan amplopnya. Dia terlalu rajin sih, dan masuk sendiri. Tasar sekali kemudian. Berpakaian yang sopan. Ayo. Ayo. Berarti kalian berdua ada yang salah ini. Kesopanan. Tadi ibu mau menghormati orang yang lebih tua itu norma kesusilaan. Ganti pindah ke sana. Kesusilaan. Di sini Bu. Jadi lain kali jangan dengarkan kata Teman-teman. dengan nurani seperti norma. Oke, sekarang kakak sampai duluan ayam bersama. Iya. Sangat membayar pajak Apa? bagi norma hukum. Ya, silakan tempelkan. Oke, sekarang kakak Sandi. Sampai paling gampang. Berdua sama dan norma agama. Ya. Sandi
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Oke, yang kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Tugas kalian yakni mengkaji pelanggaran norma yang terjadi di sekitar masyarakat. Jadi tadi ada berapa norma? 4. Kelompok 1 norma agama, kelompok 2 norma hukum, kelompok 3 norma kesopanan, kelompok 4 norma kesejahteraan. Kajian ini bersifat sesuatu yang konkret yang terjadi di masyarakat ya. Bisa dijabarkan dan dibuat dalam artikel. Oke? Bisa? Oke, baik, pertemuan kita cukup sampai hari ini. Silakan Kakak Meti memimpin kita dalam doa untuk menutup pelajaran. Teman-teman, mari kita berdoa menutup dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ketua kelas, tugas kalau guru keluar Beri hormat. hormat. Ayo pimpin. Siap berhormat. Terima kasih Bu. Siap, salah hormat. Jawab selamat. Siap, Ibu. Ulang. Harus ini merupakan norma kesopanan. Ayo. Siap bersalam.